Pada saat udah nggak ada hubungan suami istri lagi, ada batasan Mbak untuk ngomong juga. Ada etika. Rumah itu bingung Mbak, karena kan saya kan apa ya? Bingung saya mau menempatkan diri bagaimana tuh saya bingung sekali gitu. Karena kan rumah adalah madrasah tauladan pertama yang paling dasar untuk anak-anak yang mungkin dari kecil. Begitu sih. Jadi saya bingung gitu kalau apa sih maksud saya punya anak gitu ya, nggak ada yang karakternya begitu gitu loh, termasuk yang temennya anak-anak ini, ngerti nggak sih Mbak? Kalau kenakalan anak-anak misalnya apa sih kenakalan anak-anak, malas belajar, sholatnya malas gitu, kita harus bangun, itu kan kenakalan yang arti lumrah gitu ya Mbak, malas-malasan gitu. Tapi kalau udah bikin sesuatu yang kayak begitu gitu ya, aku seorang orang tua loh, Bapak enggak maksud saya ini orang tua loh, kok saya digituin gitu. Kamu tahu nggak lagi urusan sama siapa? Kamu tahu nggak lagi berurusan sama siapa? Kayak gitu kan? Jangan pasang bendera perang sama saya, salah alamat. Sedih banget pasti ya Teh, dibilang begitu kan pasti secara tidak langsung mempengaruhi hubungan Teteh dan anak tuh jadinya. Sekarang ya jadi Mbak, laki-laki mau nikahin perempuan, emang mau dilamar nggak pakai mahar? Saya tanya deh. Saya tanya, apalagi di sini di Makassar gitu ya, artinya adat istiadatnya itu kental, laki-laki yang mau melamar perempuan itu harus pakai panai, itu kan semuanya kan pakai biaya kan. Ada nggak yang seperti saya? Kalau saya patokannya menikah waktu itu ya, yang penting sah secara agama, sah secara negara dengan baik-baik, meringankan seringan-ringannya calon suaminya, kayak gitu kan. Kalau harus ada mas kawin ya ada lah, misalnya cincin berlian ya kan, itu kan buat seumur hidup Mbak, kayak gitu, kenang-kenangan ya kan, supaya kita punya memori yang indah. Kalau kehidupan saya diukur, saya tanya balik, kehidupanmu nanti kalau saya ukur, kira-kira kalau nanti saya bilang kamu materialistis gimana? Atau kayak saya bilang kamu gila harta? Nggak mau juga kan? Nggak ada yang mau dikatain, kayak gitu kan? Benar Teh. Susah nanti, makanya saya kan bilang, saya cuma bisa bilang, nanti akhirnya ini loh, maling teriak maling, tau nggak Mbak? Ngatain tapi melakukan nanti akhirnya, karena nggak nggak boleh begitu sama orang tua. Benar. Biar gimana pun orang nggak ada kata dari dia sampai sekarang ke saya, nggak ada permintaan maaf sama sekali. Alah Mbak, ada orang tuanya meminta maaf ya, tapi anaknya enggak. tapi anaknya masih enggak. Temenan sama anak Teteh. Masih lah. Teteh nggak coba untuk kayak menjelaskan ke anak Teteh, maksudnya ini orang nggak baik gitu. Nggak perlu, nggak bisa Mbak, nggak bisa kok Mbak, kita orang tua nggak bisa Mbak. Saya ini ibu sambung, nggak bisa memaksa anak-anak yang udah besar, yang udah dewasa untuk menjadi apa yang saya mau, nggak bisa dong, nggak bisa Mbak, gitu. Saya ibaratnya berumah tangga ini, saya bertemu dengan anak-anak yang sudah dewasa semuanya. Yang anak-anak itu ibarat kata bukan saya yang mupuk, bukan saya yang nanam, saya cuma tinggal manen, udah berbentuk buah. Terus hasilnya buahnya seperti apa, maka saya tidak bisa punya pilihan, Bapak paham? Saya nggak bisa
maksain apa yang saya mau untuk anak-anak sambung saya, kecuali pada anak-anak saya. Mbak paham? Iya, iya. Karena saya tahu sepermainan mereka. Rifki main sama siapa? Saya tahu di rumahnya misalnya di rumahnya si Farid gitu ya. Di rumah teman-temannya dia yang ibunya teman saya. Kayak gitu. Kita punya grup, itu beda Mbak. Biar aja dia Rifki di sini nginep say, lu kan di Makassar kayak gitu misalnya. Suami Teteh gimana Teh? Mungkin sempat mau menengahi atau gimana? Nggak perlu Mbak. Yang kayak gini nggak perlu gitu. Cuma saya posting di Instagram itu buat mengingatkan kepada semua anak-anak aja, anak-anak saya gitu. Harus tahu di mana anak-anak berdiri, di mana orang tua berdiri gitu aja sih. Salah banget loh kalau anak-anak tidak bisa menempatkan dirinya kayak gitu loh. Saya bilang sama anak-anak saya semua, nggak bisa. Saya kalau sama anak-anak saya udah begini Mbak. Suara keras, ngebantah saya udah begini. Mau benar mau salah nggak ada bantahan kalau saya gitu. Susah Mbak, karena kan saya didikan orang zaman dulu ya. Keras gitu ya. gitu Terus saya bilang ke anak-anak saya, kayak contoh anak saya misalnya, misalnya Caca bilang sama saya, bosan saya bun, gini. Hah? Bosan? Gitu. Terus Meisha bilang, gak boleh ngomong kayak gitu sama bunda, katanya gitu. Aku gak pernah ngomong kayak gitu sama bunda, misalnya. Sekali waktu saya ajak ngomong baik-baik. Bunda waktu kecil tidak pernah punya pilihan untuk bisa bilang iya dan tidak, hanya ngangguk. Iya. Tidak pernah ngomong aku gak suka, gak mau, gak bisa. Kalau enggak gesper tuh mengayang ke badanku. Telat pulang sekolah, hajar. Gak ngerjain PR, hajar. Gimana tuh coba udah bagus aku nggak bipolar ya kan Mbak, kuat-kuat ya kayak zaman dulu. Saya bilang sekarang kamu sekolah udah enak banget, kamu sekolah bisa milih, bahkan ayah berikan sekolah yang terbaik, kamu bisa makan di restoran kapan aja sama bunda pulang sekolah, kamu bisa nonton pulang sekolah sama bunda. Saya kan emang sama anak-anak tuh selalu senang having fun bareng ya Mbak, ketimbang saya ke salon ya, treatment untuk kecantikan atau diapain kayak ya gitu. Saya lebih senang ngabisin duit sama anak-anak buat nonton, makan, jalan kayak gitu. Saya bilang nggak boleh ngomong bosen sama orang tua gitu. Maksudnya bukan bosen sama orang tua kayak jenuh gitu. Situ nggak pernah Mbak begitu sama orang tuaku. Situ anak yang takut jam 7 udah harus masuk kamar ngerjain PR, kalau nggak tidur ngeliatin langit-langit aja sampai akhirnya ketiduran. Nggak ada tuh TV. Kalau orang zaman sekarang kan handphone nggak lepas. Bener Teh, beda banget ya Teh. Beda banget. Dan inilah Mbak yang aduh la ilaha illallah. Makanya saya bilang tinggal 6 bulan lagi. Saya gitu aja Mbak. Masuk pesantren, yes. Kamu akan jadi anak soleh. Udah gitu aja. Iya bun, jadi kalau gitu boleh ya sekarang main handphone, tetap nggak bisa gitu kan. Ini saya masih kadang-kadang ngelosin handphone kayak gitu. Coba kalau yang anak yang udah gede, kira-kira akan berontak nggak saya gitu ya? Saya tanya sama Mbak. Berontak karena udah punya pendirian sendiri. Ya iya dong. Sekarang kan beda ibunya yang kemarin. Benar. Ibunya yang sekarang beda. Dulu bagaimana peraturan pendidikan di rumahnya? Tuh sekarang saya begini. Itu nggak mudah loh Mbak. Benar. Kayak gitu. Saya yakin semua ibu sambung, semua ibu tiri yang ada di muka bumi ini bukan berarti ibu tiri yang kejam, enggak lah. Di post dari sana ya. Jalan. Satu tahun cukup nggak untuk menyesuaikan diri? 1 tahun lebih. Oke. Kalau saya Mbak tetap menganggap anak-anak semua adalah anak-anak saya. Mau dari anak-anak suami saya kayak itu anak-anak saya. Cuma masalahnya mau mendengar apa tidak.
kayak gitu. Ya, kalau tidak mau didengar ya nggak apa-apa, kan kayak gitu. Hidup terus berjalan, Mbak. Masih ada anak-anak lain, adik-adiknya yang harus didengar dan apa ya, yang harus diurus gitu loh. Seperti itu. Jadi kan kalau balik lagi gini, Mbak, orang tua itu hanya bisa mendoakan dan mensupport, ya. Kalau saya sudah mengarahkan dengan baik, berbicara dengan baik, mengajarkan agama, artinya begini karena Allah ngajar begini supaya nanti kamu begini, terus tidak diterima. Nah, terus masa kita memaksa, Mbak? Terus dengan tidak mau diterima apa yang kita omongin, apa yang kita arahkan untuk kebaikan, terus masa iya terus orang nganggap oh itu berarti nggak harmonis kayak gitu. Kalau saya balik lagi itu pilihan. Oke. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Yang penting kita sudah baik, gitu aja. Ya kan? Terus ingat satu hal lagi. Anak-anak yang sudah besar di usia yang 28 dari 17 ke atas itu, kita tidak bisa ngatur-ngatur bagaimana pergaulan dia di luar. Gitu, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Saya nggak bisa, asli nggak bisa. Kecuali anak yang mengerti dan mau tahu gitu loh. Nggak bisa. Paham, Mbak? Anak yang sudah dewasa itu biasanya dia punya pemikiran sendiri. Susah, Mbak. Susah. Teh, ada yang mau disampaikan nggak sih ke yang temennya anak Teteh yang sudah nyebut Teteh seperti itu, terus ke anak Teteh apaan? Ke anak sambung Teteh juga apa yang mau disampaikan? Harapan doa. Kalau untuk anak yang sindir-sindir aku di Instagram ya hidup itu terus berjalan. Maka orang bisa berbicara tanpa tahu karena belum pernah merasakan. Suatu saat kamu akan menjadi seorang ibu, memiliki anak. Saya tidak berharap kamu akan mengalami apa yang sudah saya alami, karena itu nggak enak. Saya hanya bilang, suatu saat kamu menjadi seorang ibu, menjadi orang tua, dan kamu akan punya tuntutan kehidupan, maka kamu akan apa yang saya rasakan. Dan untuk anak-anak saya semuanya, ya, untuk anak-anak saya tidak terkecuali, semuanya, mau anak kandung saya, mau anak saya, jadilah anak-anak yang mau mendengar apa. Karena pada saat kalian mendapati suatu masalah, pada saat kalian ditempa oleh suatu masalah, kalian akan memberikan masalah itu kepada orang tua. Dan yang menyelesaikan masalah kalian adalah orang tua. Karena kalian belum memposisikan diri kalian sebagai orang dewasa. Kalian masih butuh orang tua. Dan jangan hanya mencari orang tua karena kalian butuh. Karena orang tua tetaplah orang tua. Pada saat kalian butuh atau tidak, tetap orang tua yang harus marwahnya dihormati, dijaga nama baiknya, dihargai, disayangi, dan bukan dijelek-jelekan. Karena Allah itu nggak pernah tidur. Pada saat orang tua berbicara baik untuk masa depan, maka ikuti, jalankan. Karena ridhonya Allah, ridhonya ibu. Mau ibu yang manapun, yang di setiap sujud dan sholatnya itu ada namamu, maka dia adalah ibu. Sekalipun bukan ibu kamu. Jadi, harus jadi anak yang soleh dan soleha yang mau mendengar orang tua. Paling enggak bisa menghargai, menyayangi orang tua dengan baik aja. Mendengar apa kata orang tua. Karena
setiap orang tua itu pasti ingin anaknya menjadi anak yang terbaik, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bahagia selamat hidupnya dunia dan akhirat. Gak ada anak, tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak-anaknya, itu tidak ada. Titik. Amin. Oke. Teh kalau sama anak-anak kandung Teteh sama papanya, Papa Kiwil gimana sekarang Teh hubungannya? Itu lost contact ya Mbak, Oh, nggak ada komunikasi apa-apa. Jadi udah sepenuhnya anak-anak saya menjadi tanggung jawab saya dan ayah mama di sini. komunikasi terakhir berarti Saya kapan bersyukur Teh? banget. Kenapa? Komunikasi Pokoknya gini ya Mbak, justru ada hikmahnya gini ya. Saya lepas dari papanya anak-anak, saya nggak ribet deh, udah kelar. Saya nggak ribet urusan apa ya, komunikasi lah, menjaga perasaan apalah, nggak ada yang perlu saya jaga perasaan siapa-siapa gitu. Saya hanya fokus bagaimana anak-anak saya bisa sekolah dengan baik, ya kan, bisa saya perhatikan dengan baik, gitu aja Mbak. Jadi saya nggak perlu kayak apa ya, berkomunikasi kan. Sebenarnya kan kalau udah cerai itu kan sama mantan kan sebenarnya kan nggak boleh Mbak kita kayak komunikasi kayak gitu-gitu yang dikit, sebenarnya ada batasan loh Mbak. Ada batasan. Saya serahkan kepada mamaku yang emang saat ini lagi ngejaga anak kan, yang kan tinggal sama neneknya ya. Tapi saya komunikasi lagi ke mama saya juga emang nggak ada gitu, kayak nggak care gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, kan dia tahu fitrahnya dia adalah seorang bapak yang harus bertanggung jawab kepada semua anak-anaknya. Mau saya yang minta, kayak mau yang minta ibu saya, kayak harusnya dia punya kesadaran itu. Dia sadar posisi dia gitu. Tapi karena dia nggak punya kesadaran itu, harus katanya harus saya apa gimana gitu yang, saya nggak mau Mbak, saya udah punya suami, ada batasan untuk saya berbicara. Pokoknya yang namanya mantan, ya, pada saat udah nggak ada hubungan suami istri lagi, ada batasan Mbak untuk ngomong juga, ada etika gitu loh, untuk bisa ngomong gitu. Nggak boleh loh sebenarnya kayak mantan udah cerai gitu ya, tapi masih ngomong apalah bahasan-bahasan yang nggak perlu kan. Berarti aku aja nggak pernah ngomong apa-apa. Udah nggak nafkahin ya Teh? Nggak mau aku Mbak. Udah nggak nafkahin anak-anak? Enggak Mbak, semuanya udah dari suamiku, udah dari ayah mama ya, yang nyokolain anak-anak semuanya di sekolahin, alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu berhubungan lagi gitu, emang nggak mau Mbak, saya nggak mau gitu loh. Kalaupun memang Mas Kiwil mau membiayai anak-anaknya gitu ya, nggak perlu juga kali aku teriak-teriak atau artinya hubungin dia. Harusnya dia yang ini dong, apa, hubungin nama mama aku aja gitu, ngomong ini Rifki nanti mau kuliah di mana, biaya berapa, harusnya gitu dong. Atau sekolahnya gini, kan dia bilang waktu itu di salah satu stasiun TV, bagaimana, saya kan bilang mau bayar, nggak taunya mamanya udah bayar. Ya iyalah, orang udah lama banget nggak dibayar, masa iya anakku nggak bisa ikut ujian kalau nggak aku bayar. Berarti kan anak-anak juga nggak nanyain ya Teh? Udah nggak nanyain gitu? Kenapa? Anak-anak juga udah nggak nanya-nanya lah, maksudnya papa gimana gitu? Oh enggak. Mesya aja nggak simpan nomornya juga. Nggak ada komunikasi, apalagi Al-Khalifi. Kalau waktu dulu banget tuh masih suka video call gitu ya, diam-diam gitu kan. Padahal sih juga nggak ngelarang ya untuk anak-anak misalnya mau telepon papanya kayak mau video call, tapi memang Mesya tidak melakukan itu. Ada rasa, iya biasanya kan gini ya, anak perempuan itu jatuh cinta pertama kali pasti ke papanya. Mesya tuh kayak apa ya, kayak hopeless gitu, kayak apa ya, dia kayak kecewa banget kalau dengar ada sebut nama itu papanya, itu pasti langsung kayak gak suka. Kalau aku bilang, Mei, kamu gini, terus adalah bahasan apa, terus dia langsung kayak gak suka sekali, kayak kecewa banget. Malah dia lebih kayak kagum sama ayahnya yang ini, ayah mama, kayak lebih apa ya, harusnya begini rumah tangga gitu, ngerti nggak Mbak? Ngelihat keseharian saya sama suami saya gitu kan, terus kita pergi bareng, terus kita suka bercanda bareng, makan bareng, jadi terus lebih banyak quality time gitu loh. Lebih walaupun suami saya sering
bolak-balik ke Bone ya, artinya saya di sini sama anak-anak, tapi artinya pada saat kita bersama quality time itu dia merasakan sosok seorang ayah itu dari ayah Maman. Oke Teh, udah ya. Makasih banyak. Oke Teh, makasih buat waktunya. Sehat-sehat Oh, terus. satu yang harus di note, awas ya. Apa-apa? Bilang sama Coba. orang aktor, jangan bikin narasi atau omongan-omongan yang kayaknya aku sama anak-anak aksamuku bermasalah. Tidak ada ya Mbak, nggak ada. Oke, direkod Teh, biar ntar ngeliat Ini atasnya. karena ini kalian ingat aku mau bicara karena MNC. Aku percaya sama kalian, ya kan? Tapi artinya dalam hal ini banyak nama yang harus dijaga. Nama baik saya, nama baik suami saya, gitu ya. Jadi aku minta kerjasamanya dengan baik juga. Gitu. Oke. Saya nggak mau karena hari ini jadi merusak rumah tangga saya, Mbak. Oke Teh, aku note Gitu, nanti karena- di naskah. Di record. Ya, aku nggak mau jadi ngerusak rumah tanggaku, akhirnya suamiku marah. Terus nanti aku jadi gimana-gimana, Iya, kalian paham. juga nggak mau. Iya benar Teh. Gitu. Karena kan saya kan anggota dewan. Gue doa sambil nangis aja, dibilang kayak mencemarkan nama baik. Padahal gue lagi doa untuk anak-anak gue, Robi Habli Minas Solihin. Gue ingat anak gue yang di Jakarta, nangis sedih kan. Lagi sakit kan, demam, panas, batuk pilek, takutnya kan COVID. Orang mana ngerti, taunya cuma Megi Wulandari, istrinya anggota dewan lagi nangis, kenapa itu dia, gitu kan? Ada Jadi aja kita tuh nggak berita ya. punya banget hak, nggak punya hak banget untuk jadi diri sendiri kan, karena menjaga nama baik suamiku yang anggota dewan yang terkenal di sini. Audio Jungle.